Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk praktikum kali ini kita akan melaksanakan praktikum dengan judul urinometri. Kita akan mengukur bobot jenis atau BJ suatu cairan menggunakan alat yaitu urinometer. Nah, urinometer sendiri bentuknya seperti ini. Dia ada beberapa macam. Tergantung urinometer untuk apa. Biasanya urinometer ini digunakan di klinik untuk mengukur bobot jenis suatu urin. Ini dua urinometer ini memiliki perbedaan. Jadi untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk praktikum hari ini kita menggunakan beberapa bahan, yaitu ada aquades, ada glukosa 0,5 molar, lalu ada glukosa yang akan kita cari konsentrasinya nanti. Lalu di sini ada alatnya, ada gelas ukur, urinometer, ada termometer. Nah, dan ini gelas piala. Untuk mengukur glukosa yang XM ini kita menggunakan urinometer dengan cara teknik interpolasi atau pendekatan. Jadi dari hasil BJ-nya tersebut kita akan mendapatkan hasil hitung untuk mencari berapa molarkah sampel yang ini. Oke, untuk pertama-tama kita harus mengerti dulu bagaimana cara menggunakan alat urinometer ini. Dari dua jenis urinometer ini memiliki ketelitian yang berbeda. Ketelitian yang dimaksud yaitu dari suhu pengukurannya. Kalau untuk yang besar ini bisa dilihat ada tulisannya. Nah, ini untuk 27 derajat Celcius. Jadi apabila kita ukur suatu cairan yang akan kita ukur BJ-nya, suhunya 27 derajat Celcius, berarti lebih baik menggunakan urinometer yang besar ini. Sedangkan kalau untuk yang kecil di sini untuk 20 derajat Celcius. Jadi lebih baik menggunakan yang kecil apabila suhunya 20 derajat Celcius. Namun kali ini kita hanya akan menggunakan urinometer yang besar ini saja. Baik, untuk step pertama, untuk mencari larutan XM ini, pertama-tama kita harus memiliki larutan glukosa yang sudah ditentukan berapa konsentrasinya. Di sini kita menggunakan yang 0,5 M. Untuk step pertama, kita harus memasukkan sebanyak 100 ml. Pastikan sudah sesuai dengan tanda tera, sesuai dengan segaris mata. Oke. Ini sudah 100 ml pas. Selanjutnya kita ukur suhunya. Kita angkat sebentar, langsung dibaca. Di sini tertulis 27 derajat. Ini 27 derajat. Nah, untuk memastikan apakah suhunya sudah stabil atau belum, kita masukkan lagi. Apabila masih, setelah kita ukur suhunya masih naik atau masih turun, berarti itu masih belum stabil. Jadi usahakan dapatkan 2 kali pengukuran dari mengukur suhu ini yang benar-benar sama suhunya. Di sini saya dapat 28. Berarti masih naik ya. Kita tunggu sekali lagi. Ya, dia tetap stabil di 28. Berarti suhu cairan ini adalah sekarang 28 derajat Celcius. Kembalikan lagi supaya rapi. Nah, selanjutnya kita gunakan urinometernya. Oke, untuk cara mengukur BJ larutan ini dengan urinometer, caranya kita masukkan, tapi dengan cara memusingkannya seperti gasing. Nah, tujuannya agar urinometer ini tetap stabil, ada di tengah, tidak menyentuh dinding. Jadi hasil bacaan dari BJ-nya lebih akurat. Oke, kita mulai. Lalu kita baca sesuai mata.
Di sini saya lihat garisnya berhenti di 45. Ah ya, ini di 45. Nah, maksudnya 45 itu apa? Nah, kalau kita perhatikan di dalam urinometer ini ada tulisan 1,000. Jadi ada 3 desimal. Nah, 45 yang saya bicarakan tadi itu adalah desimal yang paling belakang. Jadi hasil pengukurannya adalah 1,045. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan lagi di dalam sini tuh ada garis yang memisahkan antara 1,0 dan 2 desimal terakhir. Nah, 2 desimal terakhir itu adalah maksudnya dari hasil pengukuran BJ-nya. Jadi BJ untuk larutan glukosa 0,5 molar ini adalah 1,045. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengencerkan larutan glukosa 0,5 M menjadi 0,25 M. Caranya yaitu tinggal kita kurangi saja 50 ml. Baik, ini sudah 50 ml. Nah, itu kita tinggal campur aja. Bisa pakai beker glass. Kita encerkannya dengan aqua destillata atau air suling. Ya, ini udah 50 juga. Kita campur. Kita gunakan batang pengaduk. Diaduk hingga homogen. Sekiranya sudah homogen, kita masukkan lagi. Kita masukkan ke dalam sininya dulu. Baru kita masukkan sampai 100 ml. Seharusnya ini pas 100 ml. Oke. Pas, tidak ada pengurangan. Dengan begitu kita sudah memiliki larutan glukosa dengan konsentrasi 0,25 molar. Kita tutup kontaminasi. Oke. Kemudian tahap selanjutnya sama. Kita ukur kembali suhunya dulu. Ya, masih 28. Cara ngukurnya gak bisa cepat kayak gitu ya. Kita kembali. Hasilnya jangan lupa dicatat. Sekarang kita ukur kembali dengan alat urinometer ini. Jangan lupa masukinnya, diputar, dipusingkan seperti biasa. Sini saya baca garisnya ini saya lihat ada di 23. Berarti untuk BJ-nya adalah 1,023. Untuk yang glukosa 0,25 molar. Oke, selanjutnya kita akan membuat larutan glukosa 0,125. Kiranya sudah mungkin, baru kita masukkan ininya dulu. Kita masukkan larutan glukosa 0,125 molar. Selanjutnya kita ulangi langkah yang sama. Kita ukur dulu berapa suhu. Di sini saya mendapatkan angka ternyata
hasil pengukurannya kurang dari 10, berarti ini saya lihat garisnya ada di 8. Jadi hasil pengukuran dari glukosa 0,125 m memiliki BJ sebesar 1,008. Baik, sekarang ininya sudah bersih lagi karena sudah dibuat dengan Aquades, jadi tidak akan mengganggu hasil dari glukosa yang kita akan cari konsentrasi molaritasnya. Langsung kita masukkan saja 100 ml. Sama tahapnya kita ukur dulu. 1,8. Oke, berarti BJ dari larutan ini adalah 1,018. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam perhitungannya. Pertama-tama yang harus kita tahu adalah faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah untuk mengoreksi apakah hasil ukuran dari bobot jenis yang kita ukur itu tepat atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, urinometer tersebut yang kita gunakan untuk temperatur cairan 20 derajat Celcius. Tetapi dari praktikum tadi kita mendapatkan suhu 28 derajat Celcius. Nah, kemudian itu harus masuk ke dalam faktor koreksi. Nah, untuk rumusnya adalah FK atau faktor koreksi sama dengan TK atau temperatur yang kita ukur dikurangi dengan TP atau temperatur yang tertera dari urinometer tersebut dibagi 3, kemudian dikali 0,001. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman silakan cari hasilnya berapa. Setelah kita menghitung semuanya, karena kebetulan sama ya hasilnya sama semua. Nah, ini. Nah, kita masuk ke dalam pencarian dari si bobot sesungguhnya. Nah, FK ini untuk apa sih ya? FK ini bertujuan untuk mengetahui bobot sesungguhnya dari yang kita ukur. Jadi di FK itu bisa plus, hasilnya bisa minus. Nah, misalkan hasilnya minus, berarti kan di bobot sesungguhnya tinggal bobot jenis pengukuran, yaitu misalkan yang ini 1,045. Misalkan dia plus, tinggal ditambahi dengan si FK-nya. Berapa nanti hasilnya di sini. Nah, misalkan hasilnya negatif, berarti si bobot jenis pengukuran ditambah dengan negatif, ya hasilnya nanti dia akan dikurang. Berarti yang hasilnya kalau lebih kecil bobot sesungguhnya itu berapa? Itu tinggal dihitung aja di sini nanti kalau di tabelnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan seluruhnya, kita sudah dapatkan keempat bobot jenis sesungguhnya, nah kita masuk ke pencarian berapa molar larutan dari si XM ini. BJ-nya sudah ketahuan di sini nanti berapa. Nah, ini berapa BJ-nya? BJ dari si XM ini berapa? Ini udah dapat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus ini. X kecil dikurangi A kecil dibagi B kecil dikurang A kecil dikalikan dengan B besar dikurang A besar. Nah, itu nanti dapatnya. Nah, untuk mengetahui yang mana yang B besar, yang mana yang A besar, yang mana yang A kecil, yang B kecil, yang mana yang X kecil, yang mana. Nah, kita lihat dari sini. Pertama kita lihat dari bobot jenis sesungguhnya. Dia ini yang XM ini dapatnya berapa? Oke, kita anggap misalkan dapatnya 1,018. Misalkan sama. Nah, ini kita lihat dia ini lebih dekat kemana? Apakah lebih dekat ke yang pertama, yang 0,025 m, atau yang 0,125? Kalau hasil perhitungannya sih, dari yang saya lihat dia di antara 1,023 dan 1,008. Otomatis berarti dia jauh dari yang 0,5 m. Berarti molaritas dari si XM ini ada di antara 0,25 dan 0,125. Nah, berarti yang A-nya yang mana, yang B yang mana, yang A-nya itu yang pertama yang atas. Nah, ini A besar. Nah, ini yang B-nya.
bisa NX. Kemudian otomatis, nah BJ yang ini, nah ini BJA, ini dapat yang A nya, sedangkan yang ini BJ yang B kecilnya sama ya. Nah ini berapa nanti dihitung. Kemudian nah ini X yang kecil. Nah kita masuk deh ke situ, tinggal dimasukin aja angkanya berapa aja. X yang ini di atas ini, A yang ini sebagai pengurang, dan yang sini juga, dan B nya itu yang di sini. Nah itu nanti dihitung dulu, baru dikalikan B dikurang A, berarti 0,125 dikurang 0,25. Hasilnya minus nggak apa-apa, itu nanti tinggal dikaliin aja. Setelah dapat N, nah masuk sini X, yaitu X yang besar ini adalah A. A-nya yang mana tadi? Yang ini. Nah tinggal ditambahin aja sama N berapa. Nah itu nanti dapat X yang berapa. Nah itu yang disebut dengan cara interpolasi atau pendekatan. Kira-kira berapa gitu. Kalau misalkan B-nya segini, kita lihat yang 0,25 segini, yang 0,125 segini. Kalau dia segini, kira-kira dia berapa? Nah itu maksudnya dari interpolasi itu tersebut. Ya, nanti teman-teman bisa hitung. Jangan lupa dibuat laporannya, dihitung hasilnya, dan dibahas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.